Transjakarta ini merupakan salah satu jaringan transportasi terbaik yang ada di Indonesia saat ini. Sehingga tidak heran jika sistem layanan tersebut menjadi role model untuk sistem transportasi di perkotaan lainnya. Lantas, apa yang membuat layanan dengan nama Transjakarta ini populer dan digunakan oleh sebagian besar masyarakat Jakarta? Untuk itu, mari kita mengenal lebih jauh lagi tentang moda transportasi bernama Transjakarta. Dan ini adalah bagian keduanya. Pembahasan dimulai dari sistem pembayarannya terlebih dahulu, yang mana sebagaimana masyarakat Jakarta ketahui bahwa Transjakarta itu ada aturan 1 kali bayar bebas kemana aja, asal masih di dalam halte Transjakarta BRT dan tidak turun di pemberhentian paling akhir. Untuk harga tiketnya sendiri, di Transjakarta BRT ini tidak melebihi dari Rp3.500. Murahnya harga tiket perjalanan dari Transjakarta sendiri tidak luput dari adanya subsidi dari APBD Pemprov Jakarta. Yang mana jika tidak disubsidi oleh pemerintah, maka biaya naik bus Transjakarta per sekali perjalanan saja itu bisa sekitar Rp15.000. Yang artinya, per tiket kita saat ini mendapatkan subsidi sebesar Rp11.000 dari pemerintah. Tidak dipungkiri, efek harga tiket yang sangat terjangkau ini membuat sistem jaringan bernama Transjakarta mendapatkan nilai lebih di masyarakat. Tidak hanya itu, saat ini layanan pendukung dari Transjakarta BRT juga terus lebih dekat dengan masyarakat. Yang mana salah duanya ialah dengan adanya jaringan transportasi lanjutan kayak layanan non-BRT dan Mikrotrans. Yang mana untuk masuk ke pemukiman masyarakat secara langsung, ada layanan dengan nama Mikrotrans. Sedangkan untuk menjangkau area khusus baik perkantoran dan sejenisnya maupun lokasi wisata, itu tersedia layanan Transjakarta non-BRT. Untuk Mikrotrans sendiri, sejak awal beroperasi hingga kini tidak dipungut biaya, alias Rp0. Hanya saja kamu tetap diharuskan melakukan tap kartu saat menaiki layanan ini. Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Transjakarta, saat ini di layanan Mikrotrans saja telah melayani lebih dari 84 rute perjalanan yang didukung oleh sebanyak 2.415 unit minibus khusus kayak gini. Sedangkan untuk di layanan non-BRT, tipe bus yang digunakan itu bisa dibilang sama kayak bus Transjakarta reguler di rute BRT. Namun di layanan ini, cenderung armadanya lebih beragam. Kayak ada bus model ini, dan masih banyak lagi. Selain armadanya yang beragam, untuk jalur dari Transjakarta non-BRT juga bisa dibilang mayoritas beroperasi menggunakan jalanan umum. Yang mana ini membuatnya jadi lebih fleksibel untuk menjangkau daerah atau wilayah yang tidak ada jalur BRT-nya dan sulit untuk membangun jalur BRT. Sejalan dengan itu, balik lagi ke data yang dipublikasikan oleh Transjakarta, di mana saat ini ada lebih dari 57 rute non-BRT yang beroperasi di wilayah Jakarta. Selain ada 2 sistem transportasi tersebut, Transjakarta juga menyediakan pilihan sistem transportasi lainnya guna memaksimalkan jangkauan operasional dan mengoptimalkan pelayanannya juga terhadap masyarakat Jakarta. Yang mana layanan tersebut mulai dari layanan dengan nama Royal Trans, Trans Jabodetabek, Bus Rumah Susun, Amari, hingga layanan bus wisata kayak gini. Di samping itu, ada pun sistem yang diubah, yang besar kemungkinan untuk menurunkan biaya operasional dan memaksimalkan sumber daya yang ada di sistem Transjakarta saat ini.
mulai dari peniadaan pramusapa atau petugas khusus di dalam bus, dan menggantinya dengan petugas khusus di masing-masing halte. Hingga Transjakarta juga mengedepankan sistem self-service bagi penggunanya. Selain itu, Transjakarta juga terus melakukan pengoptimalan operasional di jaringan BRT-nya. Dan salah satu cara ialah dengan adanya koridor-koridor baru. Yang mana koridor 14 menjadi koridor Transjakarta termuda saat ini, yang baru dibuka untuk umum pada 1 Maret 2022. Selain itu, Transjakarta juga melakukan inovasi dengan memodernisasi banyak haltenya, sehingga kini ada banyak halte Transjakarta yang terlihat semakin modern dan estetik. Sejalan dengan misi dari pemerintah, yang ingin menekan emisi gas buang yang dihasilkan oleh kendaraan. Maka saat ini, Transjakarta sedang memasuki proses transformasi dengan mengganti armada bus berbahan bakar konvensional ke bus listrik. Hingga akhir tahun 2024 ini, tercatat ada lebih dari 200 bus listrik Transjakarta yang dipersiapkan, dan diantaranya sudah memasuki layanan saat ini. Sejalan dengan itu, saat ini juga di layanan Transjakarta terlihat beberapa merek bus listrik, baik 100% impor maupun ada yang diproduksi oleh pabrikan bus lokal. Mulai dari bus listrik merek BYD, Laksana, Zongtong, SAG Golden Dragon, Skywell, Higer, dan sebagainya. Serta rencananya, di tahun 2030 mendatang, seluruh armada bus yang beroperasi di layanan ini sudah full elektrik. Lalu bagaimana dengan kondisi Transjakarta saat ini? Berikut kami telah merangkum beberapa data mengenai Transjakarta saat ini, berdasarkan data yang dipublikasikan oleh berbagai sumber terpercaya. Itu dia rangkuman data mengenai layanan Transjakarta saat ini. Dan ini adalah akhir dari ulasan kami mengenai layanan Transjakarta. Dan jangan ragu untuk selalu bagikan pendapat kamu di kolom komentar, terutama perihal layanan Transjakarta. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.